Bab 1521. Karen terkejut. Bagaimana mungkin? Wanita konyol itu baru saja kembali beberapa hari. Dia bahkan tidak menerima banyak hadiah saat bertunangan dengan Jared. Mengapa begitu banyak orang mengirim barang kepadanya padahal itu hanya makan malam yang diselenggarakan oleh keluarga? Kepada siapa aku harus bertanya pertanyaan-pertanyaan ini? Gerutu Dillon, jengkel dengan rentetan pertanyaan Karen yang tak ada habisnya. Siapa yang harus ditanya? Tanya Damien saja. Aku yakin dia lebih tahu daripada kita. Desak Karen. Mendengar hal ini, Dillon tidak punya pilihan selain mencari Damien dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Sayangnya, Damien hanya bertugas menyambut tamu di pintu masuk. Ia juga tidak tahu apapun tentang situasi tersebut. Awalnya dia senang melihat semua hadiah mewah itu, tetapi setelah mengetahui siapa penerimanya, dia menjadi takut. Biasanya, setiap kali ada tamu di rumah mereka, sebagian besar hadiah akan ditujukan kepada Ten Riddle Sir, sedangkan sisanya akan menjadi miliknya. Namun, pada malam itu, ada yang aneh. Sebagian besar hadiah ditujukan untuk Nicole sementara sisanya untuk Tuan Riddle Sir, tanpa disebutkan namanya sama sekali. Selain itu, ada sejumlah keluarga berpengaruh dari kota-kota lain yang hadir. Dillon tidak mengenal mereka secara pribadi, tetapi mereka sangat terkenal sehingga Dillon tidak punya nyali untuk mendekati mereka. Semua hadiah yang mereka berikan terdiri dari barang-barang berharga dan langka. Harganya juga sangat mahal. Apa kabar, sayang? Tanya Miley, senyumnya yang memudar semakin kaku dari detik ke detik. Miley dipenuhi rasa cemburu begitu melihat hadiah-hadiah berlimpah yang ditujukan kepada Nicole. Apa orang-orang ini bodoh? Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan hadiah kepada Nicole. Bagaimana mungkin dia pantas menerima semua ini, kalau saja dia hanya memanfaatkan Jared untuk membuat orang-orang di sekitarnya mengenalnya? Atau apakah ada sesuatu yang penting terjadi pada keluarga Johnston, dan karena itu, keluarga itu mendapat begitu banyak perhatian? Aku juga tidak yakin, tapi kukira itu ada hubungannya dengan apa yang ayah katakan pada Nicole. Ayah berbisik kepada Nicole tempo hari. Semua orang dalam keluarga mungkin akan segera berubah. Miley memperhatikan ekspresi Dillon semakin gelap. Saat itu, Dillon datang dan bertanya, bagaimana dengan ayah? Dia belum menjelaskan apapun kepada kita, tetapi dia mengharapkan kita untuk menghibur para tamu. Banyak orang bertanya kepadaku tentang Nicole, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak menaruh rasa hormat sedikit pun terhadap Nicole, tetapi setiap kali seseorang bertanya tentang Nicole, dia akan memuji-muji namanya seakan-akan bibirnya dilapisi madu. Aku tidak yakin. Ayah hanya meminta kita menunggu tamu lainnya datang. Makan malam akan dimulai 1 jam lagi, kata Miley. Dengan kata lain, jika mereka menginginkan kebenaran, mereka harus menunggu sampai saat itu. Tampaknya sebagian besar keluarga Riddle, beserta keluarga Dexter, sangat sibuk. Baik yang muda maupun yang tua begitu sibuk menghibur para tamu sehingga mereka tidak sempat mencari Tuan Riddle Sir. Saat itulah Stanley, Steve, dan Sean beserta Spencer dan Samuel tiba. Mereka telah mematuhi perintah Daniel dan Gloria dan pulang lebih awal, tetapi di taman, mereka hanya mendapati Damien, Dexter, dan keluarga Dillon yang sedang sibuk. Anak-anak lelaki itu merasa sedikit tidak nyaman dengan pemandangan itu. Di mana ibu, ayah, dan Nicole? Tanya Steve. Aku tidak tahu. Samuel mengangkat bahu. Sementara mereka berlima sedang menggaruk-garuk kepala, mereka melihat Daniel dan Gloria berjalan keluar. Lalu, seseorang dari kerumunan berkata, saya pikir mereka adalah orang tua Nicole. Namun, komentar sederhana itu membuat seluruh kerumunan terdiam seketika. Semua mata tertuju pada Daniel dan Gloria. Merasa keadaan akan segera berubah aneh, kelima bersaudara itu bergegas menghampiri orang tua mereka. Ibu, ayah, mengapa ada begitu banyak orang di rumah kita? Sean melirik ke arah kerumunan dan bertanya dengan suara lembut. Ya, di mana Nicole? Taman itu dipenuhi orang-orang, tetapi Nicole tidak terlihat dimanapun. Sayangnya, Daniel dan Gloria juga tidak punya jawaban atas pertanyaan mereka. Saat itulah kerumunan yang menunggu di luar menyadari apa yang sedang terjadi.
Sepasang suami istri berambut pirang kemudian mendekati mereka perlahan. Bab 1522. Halo, Tuan dan Nyonya Riddle, sapa pria itu kepada Daniel dan Gloria dengan sopan. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan mengenali pasangan yang sudah menikah itu. Bukankah mereka dari keluarga kerajaan Yamenia? Serius, mereka sudah ada selama lebih dari 1000 tahun. Aku tidak percaya mereka juga datang ke pesta. Komentar orang lain di kerumunan. Ceritakan padaku, kata yang ketiga. Dalam kejadian yang aneh, bahkan keluarga kerajaan dari Yamenia ada di sana, dan mereka juga menyapa Daniel dan Gloria. Tentu saja, dengan adanya mereka, tak seorang pun peduli lagi pada Damien dan istrinya. Sesaat, Daniel dan Gloria tercengang. Halo, kamu. Sean sering bepergian, jadi dia sangat mengenal Yamenia. Ayah, ini calon Raja Yamenia, Pangeran Andrew, dan istrinya, Sang Putri. Pangeran, Sang Putri, seru Spencer dan Samuel kaget. Sean melotot ke arah mereka, lalu langsung membungkam mereka. Namun, dia juga diam-diam merasa kagum. Wah, rezeki macam apa yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mengundang Pangeran dan Putri Yamenia untuk mengunjungi kita? Ini pasti hari paling gemilang bagi keluarga ini selama berabad-abad. Sementara itu, Damien dan Dillion sama-sama terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, itu sebabnya pasangan ini bersikap angkuh dan menyendiri selama ini. Mereka kan bangsawan. Ketika mereka masuk, mereka bahkan tidak berkedip ke arah Damien. Itulah sebabnya mereka tidak dapat memahami mengapa para bangsawan bersikap begitu sopan kepada Daniel dan Gloria. Mata Dillion sudah menyala karena cemburu saat ia mengetahui hadiah itu untuk Nicole, tetapi dengan perkembangan terakhir yang terjadi, ia menjadi sangat marah. Apa yang terjadi? Kenapa anak bodoh Nicole begitu dihargai oleh mereka? Bahkan orang tuanya juga dihormati. Gerutunya. Apa? Kenapa Pangeran dan Putri tidak bicara padamu? Kenapa mereka bergaul dengan Daniel dan Gloria? Tanya Miley, kesal dan marah karena dia merasa status mereka dalam keluarga semakin tidak penting dari hari ke hari. Diam, kita lihat saja bagaimana ini akan terjadi. Kata Damien, menyadari situasi ini sangat buruk bagi dirinya sendiri dan mulai menahan diri. Pada saat itulah Daniel mengulurkan tangan, ingin menjabat tangan sang pangeran. Hal ini membuat sang pangeran tertegun sejenak. Sean pun terkejut. Itulah Pangeran Yamenia. Tidak semua orang bisa menjabat tangannya. Namun sang pangeran hanya berhenti sejenak sebelum mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Daniel sebagai tanda balasan. Melihat ini, mata semua orang terbelalak karena terkejut. Astaga, sungguh suatu kehormatan. Daniel benar-benar berjabat tangan dengan Pangeran Yamenia. Bukankah ini berarti keluarga Riddle akan memiliki lebih banyak kekuasaan? Daniel tidak menemukan sesuatu yang aneh dan malah menanggapinya dengan senyuman lembut. Terima kasih sudah menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sini. Karena kamu sudah lama di luar, mengapa kita tidak masuk saja? Aku akan mengenalkanmu pada ayahku. Sebagai tanggapan, Pangeran dan Putri Yamenia bertukar pandang sebelum berkata, tapi kami ingin bertemu Nona Nicole terlebih dahulu. Ketika orang banyak mendengar nama Nicole, semua orang terkesiap. Semua orang yang hadir ada di sana untuk menemui Nicole secara langsung. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak mengenalnya secara pribadi. Hanya mereka yang menghadiri jamuan makan keluarga Riddle dan jamuan pertunangan Johnston yang benar-benar mengenalnya. Kini, orang-orang yang memiliki prestise dan pengaruh besar telah muncul membela Nicole, bukannya Tuan Riddle Sir. Mata Snow dan Raine menyala karena cemburu. Mereka tidak ingin berbicara dengan Chloe, yang telah hadir di perjamuan meskipun telah diusir dari rumah. Namun, melihat apa yang terjadi di hadapan mereka, mereka tidak punya pilihan selain bertanya padanya, apa yang terjadi. Mereka bangsawan, jadi mengapa mereka di sini untuk menemui Nicole? Bab 1523. Chloe memutar matanya ke arah mereka. Bagaimana aku tahu? Dia tidak tahu banyak tentang Nicole. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana Nicole meninggalkan Jared, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa Nicole tidak boleh diremehkan. Lagi pula,
Lloyd pernah memanggilnya Soy di jamuan makan keluarganya terakhir kali. Clue telah melakukan riset dan menemukan bahwa Soy adalah nama sandi salah satu tokoh terpenting di Interpol. Namun, bagi Clue, Nicole hanyalah seorang siswa SMA. Bahkan jika ia telah bergabung dengan Interpol, memenangkan jackpot, dan mendapatkan nama sandi Soy, Clue tetap menolak untuk percaya bahwa Nicole adalah orang yang baik. Namun, kejadian hari ini membuatnya tercengang. Dalam suatu kejadian, Ten Riddlesir telah menyelenggarakan perjamuan pada menit-menit terakhir untuk Nicole, namun banyak orang yang datang. Selain itu, ibunya telah memberitahunya bahwa sejumlah besar hadiah itu untuk Nicole, dan Clue sendiri hanya bisa melihatnya. Oleh karena itu, hal itu membuatnya marah. Di sisi lain, Daniel dan Gloria terkejut. Meskipun mereka merasa identitas Nicole telah berubah, mereka tidak menyangka bahwa seorang pangeran akan mengunjunginya secara pribadi. Mereka saling memandang sebelum menjawab, "Putri saya ada di atas. Dia akan turun saat jamuan makan dimulai, Yang Mulia." Mereka tidak sabar untuk membawa Nicole turun untuk bertemu dengan sosok berstatus seperti itu. Namun, Ten Riddlesir telah dengan tegas memerintahkan agar Nicole tidak boleh turun sebelum waktunya tiba. Oleh karena itu, pasangan itu hanya bisa memberikan jawaban itu. Orang banyak mengira sang pangeran akan marah besar setelah mendengar jawaban Daniel dan Gloria. Sebaliknya, sang pangeran tersenyum rendah hati sebagai tanggapan. "Baiklah, kalau begitu, mari kita masuk dan menunggunya." Sang putri mengangguk. "Ya, pangeran." Melihat hal itu, Daniel dan Gloria sama-sama terkejut sekaligus lega melihat sang pangeran begitu tenang. Kemudian mereka dengan cepat berkata, "Saya akan mengantar Anda masuk, Yang Mulia." "Terima kasih," ucap sang pangeran, bersikap sangat sopan kepada Daniel juga. Setelah menyaksikan kejadian ini, tak seorang pun di antara kerumunan itu berani memandang Daniel dengan hina lagi. Menurut rumor, Daniel adalah putra yang paling tidak kompeten di antara saudara-saudaranya. Kelima putranya memang baik, tetapi mereka tetap hidup di bawah bayang-bayang ketiga paman mereka. Kini, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka semua jenius. Kini, Nicole telah berhasil membuat semua orang menganggap Daniel dan Gloria serius. Sementara itu, Stanley memperhatikan saat orang tuanya mengundang para bangsawan masuk. Ia tak dapat menahan diri untuk menarik Steve ke samping. "Apa yang terjadi, Steve?" Steve menatap Sean dan berkata, "Sebaiknya kau tanya saja pada Sean." Tidak seorang pun menduga hal ini akan terjadi. Mereka tidak dapat membayangkan kenyataan bahwa Gloria dan Sean telah menjadi begitu terhormat, bahkan keluarga kerajaan pun mendatangi mereka untuk menyambut mereka secara langsung. Dan setelah sang pangeran dan putri pergi, orang banyak mengalihkan pandangan mereka kepada kelima bersaudara itu. Beberapa di antara mereka kembali ke realita dan bertanya, "Apakah kalian semua saudara Nicole?" Steve menatap Sean dan tersenyum. "Benar sekali. Aku Steve, kakak tertua Nicole. Saya saudara laki-lakinya yang kedua, Sean," kata Sean. Steve dan Sean memperkenalkan diri dan saling berpandangan sejenak. Keduanya sekarang menyadari bahwa pada hari itu, bukan hanya orang tua mereka saja yang statusnya menjadi diketahui, kedua saudara mereka juga menjadi relevan di mata anggota masyarakat yang paling berpengaruh, dan bahwa mereka berutang semua ini kepada Nicole. "Hah, bahkan kita sekarang jadi pusat perhatian." Samuel yang masih shock, bertanya pada Spencer. Sebagai tanggapan, Spencer menjawab, "Saya tidak tahu, tetapi siapa peduli. Bagus juga kalau ibu dan ayah dihargai, bukan? Sebaiknya kita hibur saja para tamu untuk saat ini." Bab 1524. Spencer benar. Stanley mengangguk. "Ayo, kita pergi. Masih ada tamu di pintu masuk." Dia lalu membawa dua saudaranya ke pintu masuk. Damien berdiri di hadapan mereka. Awalnya ia mengantar para tamu masuk, tetapi kemudian orang-orang yang telah melihat semua yang terjadi sebelumnya mulai menyapa kedua bersaudara itu, sama sekali mengabaikannya. Tak seorang pun dari mereka peduli bahwa Damien adalah putra tertua dari keluarga Riddle. Sudah cukup buruk bahwa Daniel telah mengerdilkan mereka dalam hal status dan prestise, tetapi sekarang setelah putra-putra Daniel dianggap lebih penting daripadanya,
rasa malu yang menghancurkan mulai menggerogoti Damien dan istrinya dari dalam keluar. Dillion dan istrinya bahkan lebih malu lagi. Orang-orang yang berbicara dengan mereka malah pergi untuk berbicara dengan Sean dan Steve, meninggalkan mereka tanpa seorang pun di sekitar mereka. Hal ini hanya membuat Dillion merasa semakin malu. Aku akan mencari ayah. Aku perlu tahu apa yang terjadi. Gerutu Dillion, yakin bahwa Tuan Riddle Sir telah memberikan Daniel sesuatu yang sangat bermanfaat. Namun saat itulah terdengar keributan di pintu. Tuan Johnstone Sir, ada di sini. Bahkan jika Dillion ingin pergi, dia tidak bisa melakukannya setelah mendengar bahwa Tuan Johnstone Sir hadir. Karena itu, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berjalan menghampirinya dengan Damien di sisinya. Anda di sini, Tuan Johnstone Sir, kata Damien, mencoba menyapa Tuan Johnstone Sir. Dillion mengikuti. Silakan lewat sini, Tuan Johnstone Sir. Setelah melihat mereka, Tuan Johnstone Sir melirik Stanley. Melihat hal ini, Stanley segera menghampirinya dan berkata, "Selamat siang, Tuan Johnstone Sir. Kakek saya ada di ruang tamu. Saya akan membantu Anda masuk." "Tentu saja, Tuan Johnstone Sir," tersenyum dan mengulurkan tangannya, mempersilakan Stanley membantunya masuk. Damien dan Dillion merasa sangat malu. Mereka saling berpandangan karena merasa sangat kesal. Sementara itu, Stanley mulai mengantar Tuan Johnstone Sir ke dalam rumah. Mulut Sean dan Samuel hampir ternganga melihat pemandangan di hadapan mereka. Sebelumnya, Damien dan Dillion selalu berjingkrak-jingkrak dengan aura superioritas dan kesombongan di sekitar mereka. Namun seperti kata pepatah, apa yang terjadi akan terjadi lagi, dan itulah yang mereka alami saat ini. Rasanya luar biasa, pikir Sean. Gerutu Damien, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, lalu berbalik sebelum masuk ke dalam rumah. Damien benar-benar merasa dipermalukan, jadi ia hanya bisa kembali ke rumah bersama istrinya. Mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka lebih jauh di sana, jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat. Kita akan cari tahu setelah kita tahu apa yang terjadi. Chloe kesal saat melihat orang tuanya pergi karena malu, jadi dia mendekati mereka, ingin berdebat dengan mereka. Namun, Everett menghentikannya dengan mencengkeram tangannya. "Jangan pergi, Chloe." Chloe menyingkirkan tangan Everett. "Minggir, dasar bajingan tak berguna. Kau takut membela ibu dan ayah, tapi aku tidak." Tatapan mata Everett menjadi sedingin es. "Teruskan saja. Aku jamin ayah dan ibu akan semakin malu jika kalian membuat keributan." Karena ini pertama kalinya Chloe melihat ekspresi seperti itu dari Everett, dia bertanya, "Apa maksudmu?" Everett menatapnya dengan ekspresi tegas di wajahnya dan berkata, "Kau akan tahu saat jamuan makan dimulai. Kuharap kau tidak mempermalukan orang tua kita lagi. Kalau tidak, kakek akan melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada mengusirmu dari rumah." Chloe terkejut melihat Everett mengancamnya. "Apakah kamu mengancamku?" Everett tidak peduli untuk menatapnya. Meskipun orang tuanya menganggap Chloe sebagai putri yang sempurna, Chloe hanyalah seorang idiot bagi Everett. "Terserahlah," kata Everett, tidak ingin membuang waktu lagi pada Chloe. Seperti yang diduga, tidak seorang pun benar-benar memperhatikannya, sementara Everett terus membantu mengantar para tamu dengan senyuman yang sempurna. Bab 1525. Meskipun Chloe kesal, ia pikir perkataan Everett ada benarnya, jadi ia terima saja apa adanya. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar keluarga sudah datang, dan pesta akan segera dimulai ketika keluarga Holder tiba-tiba datang. Nachel, yang datang bersama bintang film, Lloyd, mulai menarik banyak perhatian. "Ya Tuhan, Lloyd ada di sini. Itu si selebriti, Lloyd Holder." Chloe langsung menoleh saat mendengar keributan itu. Dia hanyalah seorang antek di industri hiburan karena apa yang telah dilakukan Nachel dan Lloyd. Ketika Tuan Riddle Sir mengusirnya beberapa tahun yang lalu, keluarga Riddle tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi dia hanya bisa menjalani kehidupan menyedihkannya di luar negeri. Dia menggertakkan giginya begitu teringat bagaimana mereka menentangnya. Meski begitu, orang tuanya telah berusaha keras menyusun rencana yang akan memungkinkannya untuk kembali. Ia tahu bahwa ada banyak orang kaya di sekitarnya saat ini,
dan karena kakeknya terlalu sibuk untuk mengurusnya, ia ingin berkeliling dan membangun koneksi sendiri. Oleh karena itu, dia terkejut karena akan bertemu dengan keluarga Holder hari ini. Meskipun dia kesal, dia hanya bisa bersembunyi di balik orang lain. Keluarga Holder juga sudah ada sejak lama, tetapi mereka merahasiakan kehidupan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan keluarga itu, tetapi semua orang dalam keluarga itu hidup dengan sangat mewah. Ketika Lloyd menjadi seorang selebriti, keluarganya mendirikan perusahaan media hanya untuk mengelolanya, dan saat itulah publik menjadi lebih mengetahui keluarga Holder. Namun, sebagian dari mereka menduga bahwa keluarga Holder adalah keluarga yang penuh dengan kerumitan. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi 10 keluarga teratas di Sanjoto, bahkan di saat mereka hidup sederhana. Hanya saja, tidak ada yang tahu bisnis apa yang dijalankan keluarga Holder untuk menghidupi mereka. Adapun Lloyd, dia telah mencari seseorang sejak dia tiba, tetapi tidak berhasil. Sejak mengetahui bahwa Nicole adalah gadis yang tepat untuknya, ia telah mencari kesempatan untuk bertemu dengannya, tetapi seperti biasa, Nicole selalu bersama Jared. Ia juga telah mengajak Nicole keluar secara pribadi, tetapi saudara-saudara Nicole selalu menghalanginya. Ia merasa bahwa sebagian besar pesannya akan dihentikan bahkan sebelum sampai ke Nicole. Setelah melihat Lloyd putus asa, Nicole mengatur agar Lloyd berakting dalam film di luar negeri, karena ia tidak dapat menemukan pemeran utama wanita yang disukainya. Namun, saat Lloyd kembali, Nicole bertunangan dengan Jared. Karena itu, keluarga Holder memutuskan untuk merahasiakan kabar tersebut dari Lloyd, karena mereka khawatir Lloyd akan terluka. Namun, ia tidak dapat menemukan Nicole apapun yang dilakukannya setelah kembali. Oleh karena itu, saat mendengar Nicole kembali, ia berencana untuk mengunjunginya. Namun, kakeknya telah membujuknya untuk menghadiri perjamuan keluarga Riddle bahkan sebelum ia sempat bertanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap menyetujuinya, karena dia hanya ingin bertemu Nicole. Meskipun dia tidak dapat menemukannya, dia beruntung, karena saat itulah dia melihat Samuel dan Spencer. "Halo, di mana, Nicole?" tanyanya. Orang-orang di kerumunan yang tidak tahu menjadi bingung ketika mereka mendengar bahwa Lloyd ada di sana untuk menemui Nicole. Namun, mereka yang tahu tidak merasa terkejut. Lagi pula, 80% sampai 90% orang di sana sebenarnya datang untuk menemui Nicole. Ketika Samuel dan Spencer melihatnya, ekspresi mereka berubah dingin. Mengapa orang ini suka sekali mengganggu Nicole setiap kali bertemu dengannya? Dia bahkan mencoba berbagai cara untuk bertemu dengannya, bahkan setelah Sean dan Steve menghentikannya dan mengatakan bahwa Nicole tidak ingin menghubunginya. Karena alasan ini, Samuel dan Spencer ingin menghindarinya juga. Namun, karena mereka harus menyambut semua tamu hari itu, mustahil bagi mereka untuk mengusirnya. Spencer berkata dengan datar, "Duduklah di sana. Nicole akan keluar saat jamuan makan dimulai." Jika ini terjadi di masa lalu, Nachel tidak akan pernah mengizinkan Spencer dan Samuel berbicara kepada putranya seperti itu. Tetapi dengan identitas baru Nicole, keluarga Riddle telah menjadi keluarga yang kuat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan ejekan itu dan menepuk bahu Lloyd. "Ayo masuk." Bab 1526. Lloyd mengangguk karena dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tentu. Dia lalu bergegas ke rumah keluarga Riddle. Samuel tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Spencer. Apakah tidak apa-apa untuk membiarkannya masuk? Dia mengangkat bahu. "Apa yang bisa kulakukan? Ini pesta, jadi aku tidak bisa mengusirnya sekarang, kan? Lagi pula, kakek mereka tidak akan pernah mengizinkan mereka melakukan hal seperti itu." "Tapi dia tidak akan mengganggu Nicole, kan?" tanya Samuel. Saat Nicole bertunangan, keluarga Holder hanya mengirimkan anggota keluarga yang lebih muda sebagai perwakilan mereka ke pesta. Tak seorang pun dari mereka datang, seolah-olah mereka takut hal itu akan menyakiti Lloyd. Namun, kebenaran akan segera terungkap, karena Lloyd telah muncul hari ini. "Jangan khawatir, aku yakin Nicole akan tahu apa yang harus dilakukan." Spencer menjawab dengan percaya diri pada Nicole. "Kau benar." Samuel mengangguk dan melanjutkan mengantar para tamu masuk. Pada saat itu,
Tuan dan Nyonya Fisher tiba di tempat kejadian. Awalnya, mereka berencana untuk berkunjung secara diam-diam, tetapi mereka telah menerima undangan untuk menghadiri jamuan makan sebelum mereka dapat melakukannya, sehingga membuat mereka tidak dapat melakukannya. Tuan Fisher adalah CEO perusahaannya, jadi dia harus berada di sana. Selain itu, Tuan Riddleser secara pribadi mengundang mereka bertiga ke sini. Fiorella tidak punya pilihan lain selain ikut. Dia menggoda kakeknya karena membesar-besarkan masalah kecil, tetapi saat dia tiba di pesta, dia benar-benar bingung. Ada apa dengan keluarga Riddle? Tanyanya. Tamu yang hadir sangat banyak, dan banyak di antaranya adalah orang-orang yang tidak dapat diundangnya, betapapun kerasnya ia berusaha. Ada sosialita lokal dan internasional, dan mereka semua telah mengutus kepala keluarga dan ahli waris untuk menghadiri jamuan makan dadakan ini. Hanya beberapa jam berlalu sejak keluarga Riddle mengirimkan undangan, jadi sebagian besar dari mereka pasti naik pesawat pribadi untuk datang ke sini. Pikirnya, apa yang terjadi dengan keluarga Riddle? Apakah mereka benar-benar beruntung? Mengapa begitu banyak orang penting menghadiri perjamuan mereka? Orang-orang ini tidak akan peduli dengan bonus jutaan dolar, jadi apa yang membuat keluarga Riddle begitu penting sampai-sampai orang-orang ini datang jauh-jauh untuk mengunjungi mereka? Nyonya Fisher juga terkejut. Sayang, apa yang terjadi? Itu adalah pertama kalinya Tuan Fisher melihat sesuatu seperti itu, jadi dia menjadi gugup dan terdiam sesaat saat itu. Kita bicara di dalam saja. Nyonya Fisher kemudian menyeret Fiorella yang tercengang ke ruang tamu rumah keluarga Riddle. Halaman itu dipenuhi tamu dan ada beberapa anggota keluarga yang berusia 100 tahun berkumpul di ruang tamu. Selain itu, Fiorella bahkan melihat keluarga kerajaan Yamenia, yang sedang duduk di sofa, mengobrol dengan sopan dengan Tuan Riddleser. Ada banyak orang dari luar negeri yang memakai alat penerjemah di telinganya, jadi tidak akan ada masalah dalam berkomunikasi. Keluarga Riddle pasti menghabiskan banyak uang untuk pesta ini, pikirnya. Ketika Stanley melihat keluarga Fisher, ia langsung mengundang mereka untuk duduk. Keluarga Fisher lebih berkuasa daripada keluarga Riddle. Bagaimanapun, mereka termasuk dalam 5 keluarga teratas di Sanjoto, dan karena itu, mereka harus mendapatkan kursi. Akan tetapi, dengan banyaknya tokoh penting di sekitarnya, keluarga Fisher tampak biasa-biasa saja. Mereka bahkan tidak dapat duduk di sebelah Tuan Riddleser, dan hanya dapat memandangnya dari jauh. Bab 1527. Di sudut ruang perjamuan, ada band orkestra yang sedang memainkan simfoni. Seluruh tempat itu sangat mewah, bahkan keluarga Fisher tidak punya uang untuk dibelanjakan seperti ini. Keluarga Riddle benar-benar telah menghabiskan banyak uang untuk ini. Tuan Fisher, yang tadinya sedikit gugup, segera mengambil segelas anggur ketika seorang pelayan lewat. Nyonya Fisher tidak dapat menahan diri untuk bertanya, perjamuan ini agak terlalu berisik. Apakah keluarga Riddle menang besar? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak sosialita di rumahnya? Saat itulah akhirnya Tuan Fisher berkata, mereka tidak hanya menjadi sangat kaya, tetapi mereka juga akan menguasai seluruh bidang bisnis. Fiorella dan Nyonya Fisher sama-sama tercengang. Apa maksudmu? Tanya Fiorella. Apakah dia bercanda? Kita bahkan sudah melewati masa monarki konstitusional di zaman ini, jadi keluarga mana yang akan memegang kekuasaan seperti itu? Tuan Fisher tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Fiorella muda. Dan tepat ketika dia hendak menjelaskannya kepadanya dengan suara pelan, Tuan Riddleser tiba-tiba berdiri dan berseru kepada orang banyak. Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini untuk menghadiri jamuan makan saya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan kalian semua saat saya masih hidup, dan saya tidak punya orang lain yang harus saya ucapkan terima kasih, selain cucu perempuan saya, Nicole. Fiorella hampir melompat dari kulitnya ketika dia mendengar Tuan Riddleser. Apakah ini nyata? Tanyanya. Apakah semua orang di sini hanya untuk melihat Nicole? Astaga! Apakah Tuan Riddleser mengalami semua kemegahan ini hanya karena Nicole? Tidak, tidak mungkin. Nicole hanyalah seorang pelajar, dan sorotan hanya tertuju padanya karena ia berpacaran dengan Jared. Kekuatan apa yang dimilikinya hingga para pembesar itu menempatkannya di atas podium?
Sementara dia masih dalam keadaan terkejut, Riddle Sir, melanjutkan, sudah waktunya sekarang, dan saya tahu semua orang di sini untuk melihat cucu perempuan saya secara langsung. Karena itu, saya tidak akan membuang-buang waktu Anda lagi. Dengan ini saya umumkan bahwa perjamuan Holy Union dimulai. Musik mulai dimainkan segera setelah Tuan Riddle Sir berbicara. Pada saat itu, Nicole muncul di puncak tangga lantai 2 saat ia menuruni anak tangga perlahan-lahan. Kulitnya montok, dan wajahnya seanggun angsa. Begitu ia muncul, mata semua orang tertuju padanya. Mereka semua terkagum-kagum dengan kecantikan dan bentuk tubuhnya yang memukau, karena Nicole sangat memukau. Dia bahkan jauh lebih cantik daripada Fiorella sendiri, dan yang lebih buruk bagi Fiorella adalah dia memegang lengan Jared. Memang, satu-satunya orang yang menurut Fiorella pantas untuknya adalah yang memegang lengan Nicole. Melihat hal itu, Fiorella menjadi sangat marah dan kesal. Dia juga marah pada orang yang mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan Nicole pada hari itu. Apa maksud semua ini? Kenapa dia tidak menghancurkan kepolosannya dan memberinya pelajaran? Astaga, kenapa Nicole masih menjadi pusat perhatian sementara penonton terpesona padanya sekarang? Aku sangat marah. Nicole berjalan perlahan menuruni tangga sementara Jared menopangnya seperti seorang pria sejati. Ia khawatir Nicole akan jatuh. Sementara itu, Nicole merasa benar-benar tidak nyaman. Dia bukan seorang putri, dan dia juga bukan selebriti papan atas. Di sana, dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar harus melakukan ini. Kehadirannya pun membuat para tamu yang berada di luar pun berbondong-bondong masuk. Bab 1528. Harvey dan Martin begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa setelah melihat betapa cantiknya Nicole. Selain itu, Gary juga tercengang. Meskipun kelima saudara laki-laki keluarga Riddle telah melihat betapa cantiknya Nicole saat pesta pertunangan beberapa waktu yang lalu, mereka tetap takjub karena gaun yang dikenakannya terlihat jauh lebih elegan dibandingkan dengan gaun terakhir yang dikenakannya. Adik kita tampak seperti orang luar biasa, pikir mereka. Lloyd juga terkesima dengan kecantikannya. Ia tak dapat menahan diri untuk melangkah maju 2 kali saat Nicole turun. Ia pasti sudah berada di hadapan Nicole sekarang jika Nachel tidak menghentikannya. Nachel hanya melakukan itu karena dia tahu bahwa Nicole bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Saat semua ini berlangsung, Nicole dan Jared sudah berdiri di depan orang banyak saat ini. Pangeran Yamenia memandang Nicole sebelum mengalihkan pandangannya ke Jared, yang pernah ditemuinya sebelumnya. Lalu, dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada Jared, "Halo, Tuan Johnston, kita bertemu lagi." Jared tersenyum tipis sebagai tanggapan. Ia akan mengirimkan beberapa biji kopi kepada Pangeran Andrew setiap tahun, dan karena itu, ia cukup mengenal sang pangeran sendiri, meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali. Pangeran Andrew, aku tidak menyangka kau akan melakukan perjalanan sejauh ini untuk menghadiri pesta tunanganku. Maaf karena tidak menyambutmu dengan baik. Pangeran Andrew tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap sang putri setelah mengetahui bahwa Nicole sebenarnya tunangan Jared. Kemudian, sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Johnston, Anda pria yang beruntung. Saya tidak tahu bahwa tunangan Anda adalah pemilik Firecrest terbaru. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk menghadiri pesta pertunangan Anda jika saya tahu tentang ini lebih awal." Jared telah mengirimi mereka undangan ke pesta pertunangannya tanpa mengharapkan mereka akan datang karena mereka toh tidak begitu dekat. Pangeran Andrew sudah sangat baik hati mengiriminya hadiah dan memberi selamat secara daring. Namun, Jared juga tahu bahwa Pangeran Andrew sangat menyesal karena tidak menghadiri pesta pertunangan. Jika sang pangeran hadir di pesta itu, ia pasti sudah mengenal Nicole lebih awal. "Tidak apa-apa, aku sudah sangat senang kamu bisa datang hari ini." Jared tersenyum dan menjawab dengan sopan. Nicole merasa lega setelah melihat bagaimana Jared memperlakukan Pangeran Andrew karena dia tidak pernah pandai bersosialisasi. "Kau benar, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk berada di sini." Pangeran Andrew tersenyum sebelum menoleh ke arah sang putri. Sang putri segera menerima pesannya dan membuka hadiah itu. "Raja telah meminta kami untuk memberimu sesuatu sebelum kami datang, Nona Riddle."
Kau harus menerimanya. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kotak itu untuk mengetahui apa isinya setelah mereka mendengar apa yang dikatakannya. Kotak itu perlahan terangkat, dan sebuah permata berkilau muncul, berkilauan di bawah cahaya di sekitar mereka. Semua orang dapat mengatakan bahwa permata itu termasuk yang terbaik di dunia setelah mereka melihat warnanya. Sesungguhnya, permata seperti ini hanya akan muncul di mahkota Raja Yamenia. Nicole tidak menyangka Raja Yamenia akan memberinya hadiah seperti ini. Sangat jelas apa yang sedang dilakukan Raja, dan tindakannya tampak sedikit kasar. Kaki Tuan Riddleser menjadi lemah setelah ia melihat permata itu, dan ia pasti terjatuh jika Daniel tidak menahannya tepat waktu. Tuan Riddleser memandang Daniel, yang lalu menyeka keringatnya. Sementara itu, Daniel masih sangat terkejut, meskipun ayahnya mampu menjaga keseimbangannya. Dia belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupnya. Apa yang telah dilakukan putriku sehingga bahkan keluarga kerajaan Yamenia begitu menghormatinya? Pikirnya. Semua orang di sana juga terkejut dengan semua yang telah terjadi. Beberapa keluarga yang menghadiri pesta itu tampaknya tidak menganggap serius leluhur mereka, tetapi setelah melihat apa yang dilakukan keluarga kerajaan Yamenia, mereka pun tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap hormat. Keluarga Holder, khususnya, datang untuk mengamati reaksi keluarga lainnya, tetapi mereka sama sekali tidak menduga akan melihat hal ini terjadi. Tampaknya, meskipun mereka tidak ingin melakukan hal yang sama, mereka tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan begitu banyak keluarga bersejarah. Oleh karena itu, mereka melangkah maju dan dengan gigi terkatup, mereka berkata, kami juga menyiapkan hadiah untukmu, Nona Riddle. Silakan lihat. Bab 1529. Jared terkejut melihat para holder maju ke depan, tetapi dia tidak menunjukkan ketidaksenangannya secara terbuka. Barang yang diberikan Nachel kepada mereka sebenarnya adalah sebuah lukisan klasik yang memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Seperti yang diharapkan, itu adalah sebuah karya seni yang tak ternilai harganya. Lloyd terkejut dengan tindakan itu. Ada apa dengan ibu? Kenapa dia memberi Nicole hadiah semahal itu? Lebih jauh lagi, jika ia ingat dengan benar, lukisan itu adalah lukisan kesayangan kakeknya. Saat itulah Lloyd menyadari ada yang tidak beres. Begitu banyak anggota keluarga Riddle yang hadir hari ini, dan semuanya mengenakan pakaian yang sangat mewah. Apa yang terjadi? Nicole menatap Nachel, dan hendak menolak hadiah itu ketika ia menerima lukisan itu sambil tersenyum, karena ia tahu apa yang sedang dipikirkan Nachel. Saya akan menerima hadiah ini atas nama Nicole. Anak muda seperti dia tidak tahu bagaimana menghargai karya seni seperti ini. Nicole tahu bahwa kakeknya tidak ingin menyinggung siapapun yang hadir hari ini. Dia juga mengerti bahwa keluarga Riddle akan sangat kuat jika mereka semua bisa berada di pihak mereka di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Tuan Riddleser melakukan apa yang telah dilakukannya. Terlepas dari apa yang akan terjadi setelah lambang itu didekripsi dan dipisahkan dari namanya, tidak ada gunanya mencari musuh. Karena alasan itu saja, dia mengizinkan Tuan Riddleser mengambil lukisan itu. Selain itu, Tuan Riddleser juga tampak sangat mencintai lukisan itu. Terima kasih, Mrs. Holder Danmer. Lloyd, kata Nicole sambil mengangguk pelan kepada ibu dan anak itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Suasana hati Nachel langsung membaik. Meskipun Nicole masih sangat muda, dia adalah wanita yang sangat sopan dan santun. Dia tidak membiarkan kekuatan yang dimilikinya sebagai pemilik lambang api menguasai dirinya. Sayangnya, anakku tidak cukup beruntung untuk bersamanya. Jika Lloyd menikahinya, keluargakulah yang akan berdiri di sini dengan bangga bersama keluarga Riddle, bukan keluarga Johnston. Pikirnya. Seiring berlalunya malam, semakin banyak orang mulai mengelilingi mereka, masing-masing membawa hadiah yang kemudian akan mereka berikan kepada Nicole. Sementara itu, Harvey merasa sangat tidak nyaman setelah melihat betapa populernya Nicole. Mengapa saya merasa Nicole menjadi begitu jauh dari jangkauan setelah hanya satu malam? Tuan Ellison Sir, kemudian menghampirinya. Mengapa Anda masih berdiri di sini? Semua orang sekarang memberikan hadiah. Di mana hadiah yang saya suruh Anda bawa? Tak lama kemudian,
Harvey datang dan bergegas memberikan hadiah itu kepada Nicole bersama kakeknya di sampingnya. Martin mengisi namanya di daftar hadiah sebelum masuk ke dalam karena dia ingin tetap bersikap rendah hati terhadap keluarganya sementara orang lain berbondong-bondong masuk, ingin memberikan hadiah mereka kepada Nicole secara langsung. Pada saat yang sama, Edwin menoleh ke Preston, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, "Cek, cek. Kau punya saudara yang sangat kuat. Kau pasti sangat bangga sekarang." Preston tampak sangat bingung. Memang, dia datang ke pesta itu bersama orang tuanya tanpa tahu apa yang sedang terjadi. "Apa maksudmu?" "Cek, cek. Berhentilah berpura-pura tidak tahu," kata Edwin, mengira Preston hanya berpura-pura. Nicole adalah pemilik baru lambang api. Preston menjadi semakin bingung setelah mendengar apa yang dikatakan Edwin. "Lambang api. Seperti dalam video game. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Mata Edwin membelalak begitu dia menyadari bahwa Preston benar-benar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. "Apa kau serius? Apa kau benar-benar tidak tahu apapun tentang lambang keluarga Reby? Setiap keluarga yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun akan mencatat pengetahuan tentang lambang keluarga Reby dan menyimpannya di arsip keluarga mereka." Preston terkejut setelah Edwin menyebutkan lambang keluarga Reby. Dia telah melihat sekilas silsilah keluarganya saat berusia 8 tahun, tetapi dia sama sekali tidak ingat apa yang tertulis di sana. "Saya tidak ingat," kata Preston sambil mengernyitkan dahinya. Tiba-tiba, Ellar muncul entah dari mana, dan bertanya, "Lambang keluarga Reby. Apa itu?" Bab 1530. Emery menggelengkan kepalanya begitu melihat ekspresi ragu pada kakaknya dan Preston. "Maksudku, kamu kan kutu buku, jadi toh kamu nggak akan tahu apa-apa," kata Ellar dengan nada pedas terhadap kakaknya yang introvert. Mendengar ini, Emery segera mencubit telinganya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di belakang mereka. "Kalian semua dari keluarga Riddle, namun tidak ada satupun dari kalian yang peduli untuk mengetahui asal-usul silsilah keluarga kami." Mereka semua berbalik dan melihat Everett berjalan ke arah mereka sambil memegang segelas anggur di tangannya. Everett selalu ada untuk membantu Damien. Meskipun ia belum menduduki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, ia cukup mengenal bisnis keluarga tersebut. "Everett, kau tahu tentang itu?" tanya Ellar tanpa ragu, karena dia masih cukup muda. Preston dan Everett menjalani hubungan yang netral, jadi dia hanya melirik Everett sementara Emery terus menyeruput minumannya, karena dia tampaknya tidak tertarik sama sekali dengan topik ini. Everett menatap Ellar dan memberinya senyum sopan sebelum berkata, "Aku bisa mengingatnya samar-samar, tapi aku selalu menganggapnya mitos." Jadi, 1000 tahun yang lalu, penduduk Hustuaberg bersatu untuk membentuk Holy Land. Bersatu untuk melawan suku pembunuh yang mematikan. Keluarga Reby adalah pemimpin Persatuan Suci, dan 5 putra mereka dikorbankan dalam perang melawan suku yang mematikan. Setelah Perang Salib, orang-orang ingin berterima kasih kepada keluarga Reby atas kontribusi mereka, jadi mereka membuat 5 lencana elemen, tanah, udara, air, api, dan logam, untuk menghormati generasi dari 5 pahlawan tersebut. Kapanpun mereka membutuhkan, semua orang di Holy Union berkewajiban untuk membantu mereka. Kelompok itu tercengang setelah mendengar cerita yang seperti khayalan itu. Preston menatap Edwin dengan alis terangkat. "Apakah Anda baru saja menyiratkan bahwa Nicole adalah penerus lambang api?" "Ya, kudengar lambang-lambang itu pernah dicuri oleh sekelompok bajingan sehingga mereka bisa menggunakannya untuk memerintah anggota serikat beberapa abad yang lalu. Setelah mereka membuat kekacauan yang cukup, keluarga Reby mungkin mengambil dan menghancurkannya. Setelah itu, mereka tidak terlihat lagi. Sekarang, salah satu dari mereka telah muncul kembali dan menemukan pemiliknya." "Dan itu Nicole?" tanya Ellar, akhirnya mengerti segalanya. Edwin mengangguk kuat. "Wah, kamu baru tahu. Apa, mengapa keluarga Riddle menyembunyikan sesuatu dari orang-orang mereka sendiri?" Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara tajam dan feminin terdengar di belakang mereka. "Lambang api apa? Itu hanya mitos. Tidak ada yang percaya omong kosong itu." Raine baru saja masuk bersama Gary ketika dia mendengar Edwin melontarkan omong kosong. Saat dia melihat Gary menatap Nicole,
dia menjadi marah. Dia tidak akan pernah percaya pada cerita yang dibuat-buat. Hanya orang bodoh yang meragukannya. Kenapa ada begitu banyak orang di rumahmu hari ini? Mereka jelas ada di sini untuk mengunjungi penerus lambang api. Edwin melotot ke arah Raine, karena dia selalu menganggapnya bodoh. Ekspresi kagum Gary semakin kuat saat menatap Nicole. Dia akhirnya mengerti mengapa keluarganya membawanya ke sini untuk menghadiri jamuan makan. Dalam waktu singkat, Nicole telah menjadi sosok yang memimpin semua keluarga bersejarah. Dia seperti penguasa dalam salah satu novel fantasi. Sebelumnya, Gary benar-benar meremehkan Nicole, dan akibatnya, gelombang penyesalan mulai memenuhi hatinya saat dia menenggak segelas anggur lagi. Raine menjadi semakin cemburu pada Nicole saat dia dengan cepat meraih lengan Gary. "Gary, ayo kita ke sana, oke? Minggir!" teriak Gary yang sudah benar-benar kehilangan kesabarannya. Tanpa bersikap sopan, dia menepis tangannya. Raine merasa sangat canggung. Pada saat ini, dia tidak tahan melihat siapapun lagi, jadi dia membenamkan wajahnya di tangannya dan berlari.